Alhamdulillahirrabbilalamin, saya diberikan kesempatan untuk membuat konten edukasi stop tawuran di Lapas Kelas 1 Semarang. Ikuti keseruannya, yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Story RI 22. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial ini. Banyak yang request. Coba perkenalan dulu, Mas. Teman-teman, saya Riko Sadova dari Semarang. Alhamdulillah bisa ketemu sama Mas Eri. Oke, siap. Mas Riko sudah berapa lama ini? Apanya, Mas? Berada di lapas mana ini? Gedung Pane. Gedung Pane. Sudah berapa lama? Kalau berapa lamanya dari Agustus, Mas, aku, Mas. Dari Agustus. Ini Agustus, tapi kalau dari ketangkepnya itu September 2024. September 2024. Ini podcast yang sangat spesial loh, Mas. Soalnya susah sekali mau masuk ke sini. Ini saya dibantu sama teman-teman, jadi bisa masuk, bisa ketemu Mas Riko Sadova ini. Sudah lama banget kita nggak berjumpa ya. Iya, Mas. Hari ini kita akan membahas sebuah tragedi yang berawal dari hal yang sering dianggap sepele, yaitu tawuran, Mas. Iya. Tidak ada nama sekolah, tidak ada nama kelompok, yang ada hanyalah pelajaran agar tidak ada lagi korban selanjutnya, gitu, Mas. Iya, Mas. Mungkin saya akan mulai bertanya-tanya ya, Mas ini. Ya. Mas Riko Sadova itu kenal dunia tawuran itu sejak kapan? Kalau aku dari zaman SMK, Mas. Zaman SMK? SMK kelas? SMK kelas 1 udah. Kelas 1? Iya. Itu gimana ceritanya? Ya, awal pertama kali ikut itu penataran SMK kelas 1. Itu sama SMK 4 ya, SMK 4. Ya, nyerang ke sekolahnya lah. Oh, langsung ya, gedor? Ya, ke sekolahnya nyerang. Udah, ya cuman lempar-lemparan lah, nggak sampai chaos parah. Oh, nggak sampai chaos, sampai tabrakan gitu? Belum. Terus dari situ adalah janjian sama SMK lain sampai ke istilahnya mantek supporteran. SMK 5 terus Pelnus gabungan, Mas, itu, Mas. Itu gabungan supporteran dipantek sama anak-anak kapal. Nah, dari situ baru pertama kali sampai chaos dempet. Nah, dari situ kayak kepacu adrenalin itu, Mas. Nah, terus kalau yang dari SMK tuh sebenarnya banyak banget, Mas. Cuman pernah ada yang sampai sempat viral, sempat rame, itu yang bikin istilahnya geger kota Semarang lah. Itu kejadian ulang tahunnya SMK 10. Ulang tahunnya SMK 10 tahun? Tahun aku waktu itu masih kelas 2, berarti ya sekitar 2017-18. Oh, 2017-18. Itu gimana ceritanya? Itu ulang tahun SMK 10 muter Semarang. Pas sampai SMK 4 itu bentrok, Mas. Sampai SMK 4 bentrok? Iya, dari depan sekolahnya SMK 4 itu nggak ketemu muridnya awalnya, terus belok ke arah TLJ. Kan di belakangnya SMK 4 itu ada gor. Arah situ ketemu sama SMK 4. Anak bentrok di situ, rame. Warganya pada ikut turun. Oh, warganya ikut nyerang? Banyak, Mas. Warga, terus gurunya SMK 4 pun turun, Mas. Nah, anak SMK 4 kabur buat putar balik. Itu ada satu yang ketangkap. Yang ketangkap siapa itu? Itu adik kelas. Oh, adik kelas. Adik kelas. Anak kapal itu? Anak kapal. Ketangkap. Itu ketangkap sama warga. Jatuh dari motor. Dia bonceng, ditangkap sama warga, terus sampai jatuh.
dan itu sempat diborgol. Oh, sempat diborgol? Ya, diborgol 1. Nah, kebetulan yang sajamnya dibawa anak yang ketangkep tadi, itu yang sajam saya bawa sebelum ini. Nah, posisi itu saya tidak megang sajam kan. Terus bingung, dia ini minta tolong, posisi itu ada yang bawa gear, masih bawa gear. Oh, masih zaman gear ya, Ya. itu ya. Nah, saya lihat ada yang lari bawa gear, saya tarik dari belakang, Mas, gear ini, bilang gitu saya ambil, entah, tidak tahu kenapa, saya berani ngelawan warga itu. Tangan kosong itu atau bawa pakai gearnya? Iya. Bawa gear itu ngelawan warga yang ngambil sajam itu tadi. Saya lawan, akhirnya bisa lolos. Bisa lolos warganya ya, itu. Jebolin warga, terus sampai bisa ngelepasin temen. Nah, itu viral banget. Bahkan gara-gara kejadian itu sempat banyak dicari orang, kayak mau nyoba saya. Oh, mau nyoba Rico Sandova itu gimana gitu. Tapi Iya, udah bener. terkenal namanya Rico Sandova zaman itu. Mungkin belum seterkenal itu waktu itu. Oh. Mungkin ada yang beberapa tahu lah. Kalau dari alumni SMK 4 itu dulu kakak kelas SMP. Oh, kakak kelas SMP. Nah, itu juga ngebilangin kalau nama saya itu banyak diomongin di SMK 4 waktu itu. Sama mau dicobain banyak orang itu. Ya, sempet. Itu sampai disamperin ke rumah, Mas. Pernah, Mas. Disamperin ke rumah? Iya, pernah. Ya adalah, tapi cuman sekarang malah jadi teman. Jadi teman. Ya. Samperin ke rumah, ditantang. Ayo 1 lawan 1. Tapi alatan atau fake kalau dulu? Dulu ngajaknya fake. Berantem. Nah, saya alasannya nggak mau karena itu masih nyangkut nama sekolah. Kalau mau nanti janjian atas nama sekolah. Oh ya, berarti waktu seragaman gitu. Ya. Tapi gimana dianya berani atau enggak waktu itu? Berani, dianya yang nyamperin. Saya pun sebenarnya mau ngeladenin, cuman saya nggak mau. Maunya kalau pakai alma mater. Ya, sama-sama lah. Orang itu sebelumnya kan kita nggak ada masalah karena masalah nama sekolah. Iya. Ya udah, kalau mau nyelesain atas nama sekolah. Waktu itu gitu. Berarti kalau waktu zaman sekolah itu Rico Sandova itu dari kelas 1 udah berbahaya itu di jalur itu. Ya, aktif banyak terus. yang bilang gitu, Mas. Tapi paling sering pakai senjata apa? Dulu sih sukanya celurit, Mas. Waktu zaman sekolah itu kecil. 0,5. 0,5 mungkin. Kecil. Enggak yang pakai corbek 5 meter gitu enggak? Enggak. Oh. Waktu SMK belum ada, Mas. Belum ada corbek ya? Paling-paling yang bisa masuk tas. Nah, itulah. Celurit, gear. Ya, Tapi kalau rival abadinya STM Kapal 75 itu mana toh menurut Rico Sandova? kalau dari tahun saya tuh kelima. 5. Ya, 5, 4 itu paling sering lah. Tapi kalau yang paling berat 5 5. pasti. Berarti 5 juga solid waktu zaman-zaman itu. Solid banget, Mas. Kan itu kelas 1 ya itu. Kelas 2-nya gimana? Kelas 2 itu habis kejadian yang viral. Itu ada kejadian sebelum ada kejadian sama Muhammadiyah 2. Kasipah. Kasipah. Oh iya ya. Gimana itu? Kasipah ya, kejadian itu tuh tawuran di Sampangan, daerah Sampangan namanya. Oh, di Sampangan. Ya, di situ bentrok, terus ada korban 1 yang luka-luka. Akhirnya sampai dikeluarin. Tapi zaman dulu itu korbannya gimana? Korban kena luka gear atau bacok atau gimana? Luka, Mas. Luka Pasti, bacok? Iya. Berarti kalau kapal ngejalur pasti ada korban? Sering. Itu, sering ada korban? Sering banget. Ketika kelas 2 itu sudah jadi admin belum? Belum. Ada kelas 3-nya lah. Kalau basis ikut basis apa dulu? Basis kalau di SMK 10 Tebu Base Camp, Mas. Oh, TBC. TBC. TBC terkenal ya TBC? Iya. Gali-gali yuk.
Kok bisa dikasih nama TBC itu gimana itu ceritanya? Itu anak kelas 3, kak kelas. Itu dulu nongkrong di depan sekolah kan ada orang jualan es tebu. Oh, ada es tebu ya. Jualan es tebu itu di situ di depan sekolah. Terus sering nongkrong lah, pulang sekolah ke situ, terus akhirnya ada yang bilang bikin basis baru. Es tebu base camp itu. Oh iya, tebu base camp berarti gara-gara ada orang jualan tebu terus nongkrongnya di tempat yang es tebu itu, yang jualan es tebu itu. Suka gratisin? Enggak. Oh, tak kira digratisin. Bayar terus. Apakah kamu ketika melakukan tawuran itu sadar kalau itu bahaya dulu? Dulu sadar, Mas. Sadar kalau itu bahaya itu sadar. Cuman kayak masih jiwa muda. Masih membara banget, Mas. Bahkan sampai rela ninggalin apa aja demi tawuran, demi berangkat sama teman-teman. Kalau pacar WA gitu gimana? Pilih tawuran atau pacar dulu? Ya dulu ngumpet, Mas. Ngumpet terus ya. Tawuran. Iya. Bilang lagi apa? Tapi pergi tawuran. Itu aja. Tapi apa penyebab kamu sering ikut tawuran itu karena problematik di keluarga atau karena dulu ada pembulian? Ada nggak itu? Nggak ada sih, Mas. Kalau dari saya pribadi itu kayak udah terlanjur. Jadi saya tuh aku wis terlanjur diakuin, istilahnya diakuin di dunia tawurannya. Masa saya nggak berani lagi. Nah itu. Tapi zaman itu jadiin leader waktu itu? Enggak sih, Mas. Ngerangkul anak-anak, suka ngerakin gitu kan? Ya. Kalau teman STM paling solid sama kamu itu namanya siapa? Teman STM ya? Ada, Mas. Cuman saya nggak tahu nanti boleh disebut namanya apa enggak. Nggak apa-apa kan, teman paling solid itu. Azril, Mas, namanya. Namanya Azril? Ya, itu dari dulu bareng terus. Dulu juga pernah ketangkep kan. Pernah ketangkep sampai masuk juga. Sering ngunjungin Azril waktu dalam lapas. Sampai di Kutoharjo itu saya samperin, di Kendal saya samperin. Dia orangnya baik sama orang tua saya juga dekat. Kayak dianggap anak sendiri. Berarti waktu kamu STM itu paling dekat sama Azril itu ya? Kalau yang paling dekat itu banyak sebenarnya, Mas. Banyak. Cuman kalau yang di tawurannya saya ngakuin jiwanya Azril. Oh, ya. Solid gitu ya. Waktu di jalur gitu. Saya ngakuin jiwanya dia. Itu kan kelas 2 ya kamu. Kalau waktu kelas 3 ada cerita nggak? Kelas 3 udah dikeluarin dari SMK 10. Oh, udah dikeluarin? Saya kelas 2 itu udah dikeluarin SMK 10, pindah SMK. Pindah mana dulu? SMK DK. SMK DK itu mana? Dian Kartika Suratmo. Oh, Dian Kartika. Itu sekolah bebas? Bebas. Sekolah bebas. Katanya kan aku dengar kamu waktu STM juga sering masuk ke kepolisian ya, masalahnya? Iya, sering, Mas. Ya gara-gara tawuran terus tangkap polsek. Cuman ya mungkin masih pelajar, dikasih peringatan, Mas. Paling pulangin malam gitu ya. Biasanya hukuman paling berat waktu zaman STM di polsek ngapain aja? Wah, sampai lupa saya, Mas. Terlalu sering, sikap Mas. Tobat. Ya pasti. Paling itu berat itu sikap tobat. Pasti itu berat banget, Mas. Sikap tobat aja berat, apalagi di neraka. Iya, Mas. Di neraka gimana rasanya? Wah, tambah berat ya. Aku kan dengar kamu waktu lulus sekolah kan ikut gangster ya? Gangster apa itu namanya? Alstar. Oh, Alstar. Alstar. Itu gimana ceritanya kok bisa masuk ke dunia Alstar itu? Kalau dari pertama kali sih dulu nggak ada niatan ikut ya, Mas. Nggak ada ikut itu. Cuman pengen kumpul ke teman-temannya itu. Oh, sama circle-circle-nya itu ya. Terus habis itu nongkrong, itu yang ngajak pun
dari satu SMK mas, sama-sama SMK 10 aja, nongkrong bareng, terus larut malam kok ada janjian, nah ikut, akhirnya kok enak, kayak udah beda mas dunianya mas, gak tawuran dari zaman SMK sama yang waktu tawuran malam itu beda. Bedanya apa? Bedanya bener-bener hal baru mas. Kalau dulu SMK kan paling pakai gear, lempar-lemparan, terus sajamnya juga kecil-kecil. Kalau yang dunia malam itu kok udah gede-gede mas, sajamnya mas. Jadi kan kayak kaget, kepacu lagi lah adrenalinnya, pengen nyoba ngelawan. Tapi pertama kali penataran ada nggak penataran di Alstar itu? Nggak ada mas. Nggak ada. Berarti tongkrongan biasa, bikin akun. Iya. Itu aku nongkrong udah ada sih mas. Oh udah ada Alstar. Udah ada. Itu siapa yang buat Alstar kalau zaman dulu itu pertama kali? Kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Ya. Kalau penggeraknya kebanyakan orang SMK 10. Enggak. Dari orang luar. Luar. Kalau mental terbentuknya itu karena minum dulu atau ngoplo biasanya kan gitu. Anak-anak itu biasanya ngapain? Kalau di tim saya enggak sih. Enggak minum? Enggak. Justru malah yang minum, yang obat, ya pokoknya yang enggak sadar lah, posisi enggak sadar lah. Itu enggak boleh turun. Boleh ikut, cuma di motor. Kalau mau turun bawa saja posisi sadar. Oh, berarti kalau mabuk nggak usah tawuran gitu? Ya. Itu ada perjanjian atau gimana itu waktu ngomong? Itu kayak apa ya mas? Kayak diprinsipin di tim gitu loh mas. Jadi, diprinsipin? Iya, prinsipin gitu. Biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan sampai kelewatan. Contohnya kayak kejadian yang saya sampai masuk ini. Oh, tragedi malam itu? Ya. Itu gimana ceritanya waktu itu? Aku dengernya sampai terenyuh loh hatiku, yakin. Soalnya habis Azril keluar, ngerasain nafas, kamu masuk. Itu dapat tantangan sih mas. Gimana tantangannya dulu? Tantangannya itu dari sana itu 3 lawan 3. Sebenarnya 3 lawan 3 di janjian di daerah Taman Sampangan. Bukan Taman Sampangan. Taman Gajah Mungkur. Daerah Taman Gajah Mungkur. Itu janjian di sana, cuman sana nggak datang. Nggak ada lah. Akhirnya udah lama muter-muter, kita milih buat pulang. Arah pulang itu malah ketemu di tengah jalan, ketemu di Sampangan itu, di Kelut. Akhirnya udah bentrok dulu mas, udah sempat turun, saya maju buat nyerang, sana malah mundur, nggak mau. Tapi nggak bawa alat? Bawa 3. Iya. Bawa 3, cuman yang dari pihak lawan nih, yang datang itu lebih banyak dari perjanjian. Itu kalau motor 20 itu ada lebih lah. Sini berangkat orang 8 versus 20-an itu. Ya. Tapi korbannya itu malah bukan dari pihak dari pihak lawan ternyata. Itu kok bisa gimana katanya? Ya, itu tuh jadi gini mas. Kita setelah nyerang tadi kan bentrok. Sana udah mundur. Sini mau balik, putar balik lah, mau pulang malah dikejar. Sana putar balik ngejar. Saya spontan lompat dari motor buat ngelawan. Nah, setelah saya turun, saya ngejar lawan. Itu pada putar balik, Mas. Itu pada putar balik. Nah, ada satu motor itu tetap lurus dari tengah-tengah rombongan. Mungkin karena kesalip-salip, jadi kayak keluar dari tengah rombongan. Nah, saya mikirnya itu lawan. Kan habis dari rombongan itu. Saya nyabet lah. Nyabet ke yang bawa motor, temennya korban. Kenapa itu? Itu nggak kena. Saya nyabet itu dihindarin mas. Dihindarin,
udah ngelewatin saya tinggal, saya ngejar lagi. Saya ngejar lagi, lawannya nggak mau turun, tetap lari terus. Nah ternyata yang di belakang tadi, yang korban itu udah jatuh, terus dibacokin sama teman-teman. Berarti bukan cuma kamu doang itu ya? Malah justru saya nggak tahu kalau ada yang korban jatuh itu, nggak tahu. Saya ngejar sendiri. Terus itu ada satu teman bawa motor itu nyusul saya, jemput. Kayak ngajak pulang. Ayo mas, wis mas, balik wae. Yo, saya naik motor, muter balik arah pulang. Di pinggir jalan udah berdarah ternyata. Berarti kamu itu cuman ikut turun doang waktu itu, nggak ikut nyayurin orang itu? Nggak, justru malah saya nggak tahu kalau ada yang jatuh. Nah itu gimana terusan waktu kena kasus itu kamu di BAP itu bilang gimana? Kalau yang di BAP itu ya mau nggak mau lah, akhirnya ya udah saya terpaksa ngakuin yang ikut bacok pertama sampai korban jatuh, terus saya tinggal. Tapi yang tertangkap itu berapa orang dari? 3 orang. 3 orang karena yang bawa sajam 3 orang, cuman bawa sajam 3 dan itu dibawa 3 orang. Apa yang kamu lihat dari situasi waktu memanas itu, dia jatuh itu loh, langsung gimana waktu pulang itu perasaan kamu? Kalau dari perasaan sempat bingung mas, sempat bingungnya karena kok sampai meninggal. Sedangkan prinsip saya sama teman-teman tuh sebenarnya kalau ada yang jatuh jangan sampai dibacokin. Berarti cuma ngasih tanda doang gitu. Kalau jatuh udah, karena pernah sempat itu ada yang jatuh terus kena luka. Itu saya sama teman-teman inisiatif buat bawa ke rumah sakit sampai dijahitin mas. Ngeri. Berarti sama anak-anak dibawa ke rumah sakit korbannya itu? Iya. Malah anak-anak Altar itu yang bawa? Iya, teman-teman saya tuh prinsipnya gitu mas. Kalau ada yang sampai jatuh terluka apa sampai ditinggal lah saat tinggal sama teman-temannya, bawa, kalau luka di jahitin. Itu pun saya antar sampai pulang ke rumah ini. Ngeri. Tapi kapan kamu mengetahui tragedi sebenarnya itu? Tragedi itu waktu dia meninggal itu kapan? Setelah 1 hari atau dia langsung meninggal? Itu paginya mas. Paginya Kejadian sekitar jam 3-an. Jam 3 itu kejadian, jam 5:30 lah itu udah ada postingan di Instagram sama yang ada yang bikin story di WA. Anak-anak Altar juga itu? Iya. Payah itu kode maka kawai dewe repot. Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kabar itu kalau dia meninggal dunia? Yang pertama pasti bingung mas, karena mau nggak mau kan saya yang janjian, saya dan teman-teman itu ada di TKP, itu sempat bingung. Cuman di sisi lain saya mikirnya saya nggak ikut baca orangnya, jadi lebih ke agak tenang lah, agak nyantai. Makanya saya nggak punya pikiran buat kabur lah, buat apa. Kalaupun ditangkap, di pikiran saya mungkin cuman jadi saksi atau suruh dapat apalah. Nah, tapi ternyata malah jadi tersangka. Karena apa? Admin. Ya. Pertama. Itu hukumannya berapa tahun? Saya kena ini 10 tahun 6 bulan. Ngeri 10 tahun 6 bulan nggak ngerasain udara luar, gimana rasanya? Nggak enak mas. Nggak enak. Sempet ya bingung lah mas. Awal-awal ketangkep itu sempet kayak stres. Kok bisa sampai sini? Nyesel banget mas waktu itu mas. Tapi pernah sampai dimasukin dalam mimpi gitu, pernah nggak? Nggak pernah mas. Nggak pernah? Nggak pernah. Kalau di lapas rasanya gimana? Stres mas, bingung mau ngapain, bingung. Apakah kemenangan yang kemarin itu sampai membunuh orang itu menjadi kebanggaan kamu dan teman-teman? Enggak mas, itu enggak. Malah jadi istilahnya penyesalan lah mas. Penyesalan ya? Penyesalan. Nggak nyangka banget bisa sampai kayak gini mas.
Itu ketika orang tua kamu mendengar berita itu terus gimana? Nangis. Ya takut kalau anaknya sampai berhubung sama kepolisian gitu loh Mas. Pasti takut. Gimana? Kamu nggak kasihan sama orang tua? Kasihan Mas. Apalagi waktu lihat orang tua nangis tuh, wah nggak kuat Mas rasanya Mas. Sampai ikut nangis. Tapi kamu waktu keluyuran malam itu nggak pernah ada pikiran nanti orang tua nyari terus gimana? Itu nggak ada dulu? Belum ada Mas. Belum ada? Iya. Berarti kamu salah satu orang yang berani sama orang tua dulu? Kalau dibilang berani enggak, cuman kayak enggak, semakin dilarang semakin saya lawan. Semakin dilarang semakin membangkang gitu iya. ya? Bukan ngelawan ke orang tuanya, cuman ngelawan ke larangannya Mas. Oh iya. Tapi orang tua sering ngasih nasihat apa aja ketika dulu? Ya sering, jangan sampai lah berurusan sama polisi lagi. Karena dulu kan dari zaman sekolah juga udah sering berurusan sama polisi Mas. Sampai istilahnya mungkin capek ya Mas. Cuman saya salutnya sama orang tua, udah ngerasain secapek itu ngebilangin saya. Cuman tetap saja orang tua tetap sayang sama anaknya Mas. Itu kasih sayang orang tua itu begitu dasar. Iya Mas. Kalau orang tua kamu lihat video ini, kamu mau bilang apa sama orang tua? Kalau orang tua mau lihat video ini, saya mau ngomong, saya mau minta maaf. Saya insya Allah setelah keluar dari sini, saya mau membayar semua nih. Membayar penyesalan orang tua. Terus saya mau ngebanggain dan apa yang dipinginin orang tua, insya Allah saya turutin Mas. Terus kalau misal pihak dari korban itu melihat video ini, kamu mau bilang apa? Nah, makasih Mas Heri udah nanyain ini. Saya juga sebenarnya pengen banget minta maaf sama keluarga korban lah Mas. Saya ngewakilin teman-teman, dari saya pribadi sendiri juga saya minta maaf banget Mas sama korban, sama pihak keluarga, pihak teman-teman. Saya mau minta maaf banget. Apa yang saya lakuin tuh nggak bisa dibenerin Mas. Tawuran itu salah Mas. Tawuran itu salah, nggak ada yang bisa dibenerin. Cuman saya mohon untuk memaafkan saya, karena maaf dari pihak korban pun juga bisa nanti membantu saya ke depannya buat melancarin saya rezeki saya, kayak saya mau ngeraih cita-cita itu jadi bisalah kalau udah dimaafin sama pihak korban. Mungkin besok kalau kamu udah keluar dari sini langsung menuju ke rumah korban, berani nggak misal tak dampingin buat minta maaf? Berani Mas. Saya sebenarnya pengen banget Mas bisa ngomong langsung ke orang tua korban nih. Terutama ke orang tua korban, saya mau minta maaf Mas. Kamu misal kembali lagi ke malam itu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya nggak mungkin berangkat. Terus? Dari tantangan itu saya nggak mungkin terima Mas. Kalau bisa keulang, saya udah terlambat, ibaratnya udah terlambat buat sadar lah Mas. Baru sampai sini baru sadar. Menurut kamu apa harga yang pantas dibayar buat malam itu? Apakah hukuman ini setimpa dengan nyawa menurut kamu? Enggak Mas. Saya tahu orang tua korban pasti nggak mungkin bisa ketemu anaknya lagi. Sedangkan saya walaupun bebas dari sini, saya masih bisa ketemu orang tua saya Mas. Dan orang tua saya pun juga masih bisa ketemu saya. Nggak ada yang setara lah Mas, sama seharga nyawa. Misalkan kan ini kamu pulang ke rumah, tiba-tiba kamu melihat bendera putih di depan rumah dan kamu
tahu bahwa itu orang tua kamu mau bilang apa? Nggak bisa ngomong sih mas kalau itu mas. Kayak itu salah satu yang saya takutin mas di sini mas. Saya nggak peduli mau jadi apa saya di sini, saya mau gimana, saya mau ngerasain apapun, sekarang udah nggak peduli mas. Saya yang peduli cuman saya pulang, saya masih bisa ketemu orang tua mas. Misalkan itu terjadi, apa yang ada di pikiran kamu sekarang? Ya jangan sampai lah mas, pasti. Cuman pengen ketemu orang tua aja sampai pulang mas. Tapi ada penyesalan yang sangat mendalam banget dari kamu. Nyesel mas, pasti itu nyesel mas. Apalagi sampai sini itu kayak satu hal yang bener-bener bikin nyesel banget mas. 10 tahun itu enggak waktu yang sedikit, lama banget. Lama banget ya. Bahkan sekarang tahu nggak kalau ada undang-undang bahwa membawa senjata tajam atau memiliki itu di penjara sampai 7 tahun, 9 tahun. Itu undang-undang baru mas? Iya. Undang-undang udah lama tapi pemberlakuannya mulai 2021 atau 2022 ya. Saya lupa. Terus kalau mainkan itu senjata tajam di jalanan itu bisa kena hukuman 10 tahun penjara. Iya. Ngeri. Gila ya mas. Kalau dulu kan paling tawuran masuk polsek nanti malam keluarkan. Iya. Iya kan? Iya. Kalau sekarang ngeri banget. Apa pesan-pesan kamu untuk para pelajar maupun gangster atau alstar atau kreak yang masih sering tawuran? Sebelum terlambat kayak saya, mending berhenti mas. Soalnya susah di dalam itu. Susah mas, bukan nyusahin diri sendiri, terutama pasti orang tua mas. Kalau mau masih ngikutin kata solidaritas sama teman itu udah nggak zaman mas sekarang mas. Nggak zaman. Ya. Kamu di dalam suka ditransferin nggak sama orang-orang luar, sama yang katanya solidaritas itu? Nah itu mas. Nggak pernah. Udah nggak pernah mas. Payah, itu bukan solidaritas. Makanya kan ketika kamu sakit, kamu yang merasakan. Ya. Ketika kamu masuk penjara susah, kamu yang merasakan. Terus orang tua kamu di rumah bisa setiap hari nangis lewat doa-doa. Ya benar mas. Apakah orang-orang lain merasakan itu? Enggak. Nggak mungkin kan? No. Tapi kamu di sini sering sholat, doain orang tua nggak? Ya alhamdulillah setelah masuk sini banyak banget mas yang ibaratnya bisa merubah saya mas. Yang dari di luar bisa dibilang malah nggak pernah sholat mas. Saya di sini bisa sholat. Berarti di lapas ini memberikan warna baru untuk kamu ya? Bener mas, banyak hikmah lah mas sebenarnya mas. Cuman ya jangan sampai lah, jangan sampai nunggu hikmahnya itu di sini mas. Kamu tahu nggak aku bikin konten kayak gini buat apa? Buat ngedukasi karena apa? Banyak orang tua yang chat saya, DM dan lain-lain bahwa dia itu sedih. Kan nggak hanya anak-anak kapal, anak-anak manapun banyak itu. Orang tua itu dari kecil sampai besar dia membesarkan pengen jadi orang yang lebih baik dari orang tuanya kan gitu. Dia menangis terus setiap hari karena anaknya itu kena hukuman 10 tahun penjara juga ada. Ini DM-nya juga ada semua, DM-an sama orang tuanya itu menceritakan bahwa dia itu bukan pelaku, tetapi ikut serta. Karena nggak ada yang mau ngakuin, dia ngakuin. Kan belagak seperti pahlawan ya, ternyata teman-temannya ada hilang. Kan banyak orang tua yang DM saya sampai
minta untuk stop tawuran karena apa? Zaman sekarang itu peredaran narkoba seperti pil-pil itu yang bikin orang-orang jadi berani. Betul nggak? Awalnya dia nggak berani untuk tawuran, tapi karena adanya hal itu jadi berani. Itu anaknya siapa? Kena 10 tahun penjara. Pasti kamu tahu juga itu. Kasihan kan? Iya, kasihan Mas. Makanya dari itu aku bikin konten ini dengan tulus hati, ikhlas. Oke, berkah Mas. Iya, aku bukan pansos ya di sini. Kalau mau buat cari nama mungkin orang-orang banyak yang kenal aku ya. Iya. Dari mana-mana mungkin udah banyak yang kenal aku. Cuman aku ini cuma edukasi. Tapi banyak orang yang ngejelekin aku, bilang pansos dan lain-lain. Tapi biarin. Aku ingin menebus dosa-dosaku yang dulu ngajarin anak-anak tawuran dan lain-lain, ingin tak stop. Kalau kamu gimana? Setuju nggak kalau stop tawuran? Setuju Mas. Soalnya ya saya sendiri kan jadi korban nih Mas. Nggak cuman ke orang tua, ke diri sendiri pun banyak Mas. Kayak istilahnya luka lah. Terus bahkan sampai sini itu kan juga sebuah jadi penyesalan yang banget Mas. Saya pernah sampai patah tulang, patah tulang. Sampai kayak gini loh. Kan di pen ini Mas. Kejadian juga ini tawuran. Kenapa ini? Dulu. Ini juga tawuran Mas. Di pen. Tapi kebacok atau gara-gara jatuh ini? Ini di istilahnya udah disayurin Mas. Ini udah disayurin, ngeri loh itu. Itu tawuran malam sih Mas. Itu kalau pulang kamu harus operasi itu. Iya. Apa udah dioperasi dulu? Belum, masih operasinya kan pasang pen aja Mas. Itu alhamdulillah cuman kayak gitu. Kalau kamu hilang separuh ini cacat gimana? Nah itu Mas. Nggak kerja kan, nggak bisa kerja. Bener, Mas. Yang ada nyusahin orang lain. Kalau mati sekalian itu nggak apa-apa. Tapi kalau cacat, nah malah seumur hidup ya Mas. Yang lain pada main bola, main game, nggak punya kaki, nggak punya tangan gimana? Orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan aja pengen hidup normal, masa yang normal kita mau cacat? Iya kan? Iya Mas. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak atau menyinggung. Saya tidak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung. Saya hanya ingin menyadarkan banyak adik-adik dan teman-teman yang masih suka tawuran. Mas, saya juga terima kasih Mas Ari ya, udah dikasih istilahnya, dikasih tempat lah buat bercerita, buat ya semoga bisa dari ini yang lain juga udah berhenti lah, udah tahu akibat dari tawuran. Itu banyak banget Mas ya akibatnya yang bener-bener di luar dari pikiran lah Mas, bikin penyesalan banget. Itu pasti masih banyak lagi selain yang saya rasain ya Mas, itu masih banyak Mas. Ada pesan-pesan nggak buat siapa saja yang ada di luar maupun pesan-pesan terutama buat temen itu udah jangan dilanjut lagi. Saya tahu Mas, itu yang masih pada ikut tawuran tuh karena ada orang baru lagi, kayak pengen nunjukin aku berani. Itu udah nggak zaman lah Mas. Nanti pasti ujung-ujungnya menyesal Mas. Dan kalau yang masih baru-baru atau bahkan belum pernah ikut tawuran, stop, jangan tawuran Mas. Ngeri ya. Oke, terima kasih Mas Riko. Semoga sehat-sehat ya. Siap Mas. Sampai jumpa 10 tahun lagi. Oke? Siap. Terima kasih Mas. Oke, buat teman-teman semua yang masih pada gangster-gangsteran, masih pada sering tawuran, mending kalian stop sekarang juga. Karena apa? Karena sekarang itu ada undang-undangnya. Coba Pak jelasin Pak undang-undangnya biar pada tahu. Semua itu tertuang dalam
Undang-Undang Pasal 21 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu apa pidananya apa, Pak? Pidananya bisa terancam 7 tahun penjara atau lebih. Ngeri. Stop tawuran. Awalnya ingin dianggap berani melihat teman terluka, orang tua menangis, dan masa depanmu hancur. 3 menitmu ditukar dengan kebodohanmu. Stop tawuran sekarang juga atau kamu menyesal seumur hidup.